Fille formidable, pas de mec, et pour tout vous dire, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Madame, votre clé USB. Lamborghini Gallardo Spider. Ça, je le mets où? Je comprends pas, je croyais que j'étais la seule en qui t'ait confiance pour reprendre le magazine. Ah merde, qu'est-ce qu'elle a plus que moi? Tu me fais pas rêver. Comment tu veux faire rêver les lectrices? C'est en train de me dire que je lui trouve cette petite bite, Zoé. Mais ça va pas? Vous m'avez laissé un message, vous avez retrouvé ma clé USB, c'est ça? Le principe, c'est que je monte là-dessus. Ah, bah, Oh la pute! C'est dans Twitter ça, Twitter direct. là, sur la photo, tu me fais rêver. Ah, t'as les... Film dimulai dengan seorang pemuda yang berlari untuk naik ke pesawat. Baru saja naik ke pesawat, Nick langsung terkejut saat melihat kursinya sudah diduduki oleh seorang anak kecil yang tidak mau mengalah. Saat ia bersiap untuk menegur, seorang pramugari datang menghampiri. Namun, bukannya meminta anak itu untuk pindah, pramugari justru mengarahkan Nick ke kursi di kelas 1. Di sisi lain, seorang wanita bernama Ella, yang merupakan seorang CEO sukses, sedang menghadapi gangguan dari seorang pria botak yang duduk di sebelahnya. Untuk menghindari situasi yang tidak nyaman, ia menarik Nick untuk duduk di sampingnya. Pria botak itu pun akhirnya menyerah dan berhenti mengganggunya. Selama penerbangan, Ella terus sibuk dengan pekerjaannya, sementara Nick justru menikmati fitur kursi yang bisa naik turun, bermain dengan penuh semangat. Ia mencoba menarik perhatian Ella, tetapi wanita itu tetap fokus pada pekerjaannya. Nick sama sekali tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan mengubah jalan hidupnya. Tiba-tiba, pesawat mengalami turbulensi hebat, menyebabkan seluruh badan pesawat berguncang. Kepanikan melanda para penumpang, termasuk para pramugari. Lampu kabin mendadak padam, dan dalam refleks, Ella menggenggam tangan Nick. Meskipun tidak menolak, Nick terlihat sangat tegang hingga tidak mampu berkata apapun. Film ini adalah kisah yang bisa membuat siapa saja jatuh cinta. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, ceritanya tetap relevan dan menarik. Pada akhirnya, pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Saat Ella bersiap meninggalkan pesawat, Nick akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan namanya. Namun, ia hanya bisa menatap punggung wanita itu yang semakin menjauh, merasa kehilangan. Ella adalah sosok yang kuat dan menginspirasi, sementara Nick hanyalah seorang pria biasa. Saat hendak pergi, matanya tertuju pada sebuah benda kecil di lantai. Itu adalah USB milik Ella. Tanpa berpikir panjang, ia segera melepaskan sabuk pengamannya dan berlari mengejarnya. Sayangnya, Ella sudah masuk ke mobil temannya dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, Ella memasuki kantornya dengan penuh percaya diri. Kehadirannya begitu kuat hingga semua orang menatapnya dengan penuh rasa hormat. Namun, di balik senyuman itu, ada juga yang membicarakannya di belakang, menyebutnya sebagai wanita yang kaku dan tidak memahami romansa. Tetapi Ella tidak peduli. Ia hanya fokus pada tujuannya, menjadi pemimpin redaksi majalah tempatnya bekerja. Namun, harapannya hancur saat bosnya justru memberikan posisi itu kepada Joanna. Keputusan ini membuat Ella terkejut dan kecewa, karena ia merasa lebih pantas untuk jabatan tersebut. Namun, bosnya beralasan bahwa meskipun kemampuan Ella luar biasa, Joanna lebih mudah bergaul, penuh semangat, dan memiliki inovasi yang dibutuhkan perusahaan. Meskipun merasa tidak adil, Ella memilih untuk menerima keputusan itu dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, saat hendak membuka komputer untuk bekerja, ia baru menyadari bahwa USB miliknya hilang. Saat panik mencari, matanya tertuju pada secari kertas di atas meja. Di sana tertulis bahwa ada seorang pria yang datang untuk mengembalikan sesuatu padanya. Tanpa ragu, Ella langsung menelepon nomor yang tertulis di kertas itu. Namun, pada saat yang sama, Nick justru sedang bersenang-senang di bar bersama teman-temannya. Nick dengan semangat memberitahu Ella alamat bar tempat ia berada. Tanpa berpikir panjang, Ella langsung menuju ke sana. Ini pertama kalinya ia menginjakan kaki di tempat yang ramai dan berisik seperti itu. Tapi di kepalanya hanya ada satu tujuan, mengambil USB dan kembali bekerja. Nick mengatakan bahwa USB tersebut ada di rumahnya. Mau tak mau, Ella harus ikut Nick pulang. Saat keluar dari bar, Ella terkejut melihat kendaraan Nick, sebuah skuter listrik berwarna merah muda yang sudah usang. Ia tidak pernah membayangkan akan naik kendaraan seperti itu, tapi melihat kesungguhan Nick, ia pun menurut. Nick, melihat Ella kesulitan memakai helm, segera membantu. Tanpa mereka sadari, momen itu tertangkap kamera seorang rekan kerja Ella. Dari sudut pandang rekan kerjanya, tampak seolah-olah mereka sedang berciuman, sebuah gosip besar yang segera tersebar. Meskipun baru bertemu,
Ella merasa ada kepercayaan yang tak bisa dijelaskan terhadap Nick. Setelah berhasil mendapatkan kembali USB, Ella langsung pergi tanpa memberi Nick kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Sikap dinginnya membuat Nick merasa tersakiti, seolah-olah hatinya ditusuk duri tajam. Namun, siapa sangka bahwa Ella, yang biasanya tertutup, kelak justru akan berinisiatif mendekati Nick. Keesokan harinya, Ella datang ke kantor dengan penuh percaya diri, seperti biasa. Tapi kali ini, ia merasa ada yang aneh. Rekan-rekannya berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan aneh. Kebingungan Ella terjawab ketika sahabatnya menunjukkan foto yang tersebar, yang menunjukkan momen intim antara dirinya dan Nick. Ella segera menemui bosnya untuk menjelaskan bahwa foto tersebut adalah kesalahpahaman dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Namun, ucapan bosnya justru kembali membuat hati Ella terasa berat. Ella hanya bisa berdiri terdiam, merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pengalaman pahit masa lalu, ketika suaminya berselingkuh, membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta. Setelah perceraian, ia menjadi ibu tunggal di usia 38 tahun, mencurahkan seluruh hidupnya untuk anak dan pekerjaan, tanpa memikirkan soal cinta lagi. Kehilangan arah, Ella meminta nasihat dari sahabatnya, mencoba mencari cara untuk menghadapi perasaan yang muncul akibat pertemuan tak terduga dengan Nick. Sahabat Ella menyarankannya untuk segera membuka hati pada hubungan baru. Bukan hanya agar ia memiliki pasangan, tetapi juga demi memberikan putrinya keluarga yang lebih lengkap. Bahkan, dalam hal pekerjaan, memiliki pasangan bisa membantunya mencapai kesuksesan lebih cepat. Setelah pulang ke rumah, Ella menyalakan musik dengan volume penuh dan kembali mencicipi segelas anggur merah, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Irama musik yang mengalun membangkitkan kenangan, membuatnya berdiri di depan lemari pakaian yang sudah lama tak ia sentuh. Saat itu juga, Ella mengambil keputusan yang berani. Melepaskan citra wanita karir yang kaku, ia mengenakan pakaian yang lebih feminin dan menarik. Dengan penuh percaya diri, ia pergi ke kampus Nick. Kemunculannya langsung menarik perhatian para mahasiswa di sana, membuat mereka terkejut dan takjub. Nick sendiri tak pernah menyangka bahwa Ella akan datang menemuinya secara langsung. Kehadiran wanita itu begitu dekat, membuatnya merasa gugup. Namun, semakin lama ia menatap wajah Ella, semakin dalam kesan itu tertanam dalam pikirannya. Mereka berjalan-jalan mengelilingi kampus, berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Saat perpisahan, Ella tiba-tiba mengundang Nick untuk makan malam bersama. Tanpa ragu, Nick langsung menyetujuinya. Dalam pertemuan mereka malam itu, perhatian Nick tertuju pada teknologi proyeksi canggih di depan restoran. Rasa ingin tahunya muncul begitu saja, membuatnya larut dalam eksplorasi kecilnya. Tak seperti biasanya, kali ini Ella ikut serta dalam keseruannya. Ia memilih untuk menikmati momen itu, membiarkan dirinya terbawa oleh spontanitas Nick. Rekan-rekan kerjanya yang kebetulan melihat pemandangan itu merasa terkejut. Ella yang biasanya serius dan profesional, kini tampak berbeda, lebih santai dan hidup. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di atas rooftop, menikmati angin malam yang berhembus lembut. Tanpa disadari, Nick mulai berbagi pandangannya tentang desain, sesuatu yang selama ini menjadi passionnya. Melihat antusiasme dan pemikiran mendalam Nick, Ella tersenyum, matanya berbinar dengan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Ella bahkan mulai terbiasa dengan skuter kecil Nick yang sebelumnya ia pandang sebelah mata. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik turun, Ella menerima telepon dari kakaknya. Nick, dengan penuh pengertian, memberikan ruang pribadi untuknya, namun tetap diam di dekatnya untuk memastikan ia baik-baik saja. Yang Nick tak tahu, di ujung telepon, kakak Ella tengah mengatur perjodohan untuknya. Kakaknya mengatakan bahwa pria yang dipilihnya ini adalah sosok yang sempurna, sukses dalam karir dan, yang lebih penting, tidak keberatan dengan fakta bahwa Ella sudah memiliki seorang anak. Karena situasi yang mendesak, Ella terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa putrinya sedang sakit dan ia harus segera kembali ke rumah. Mendengar hal itu, tanpa ragu, Nick langsung berlari ke tengah jalan dan menghentikan sebuah taksi. Saat itu, raut wajahnya tidak lagi menunjukkan kepolosan anak muda, tetapi lebih seperti pria dewasa yang penuh tanggung jawab. Melihat hal itu, Ella tersenyum puas. Setibanya di rumah, Ella kembali fokus pada proses pencarian pasangan hidupnya. Calon pasangan yang ditemuinya kali ini adalah pria yang humoris dan mapan, seseorang yang tampak seperti pasangan ideal. Namun,
Bayangan Nick terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit berkonsentrasi. Karena itu, pertemuan tersebut berakhir tanpa hasil, tetapi Ella tidak terlalu memedulikannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Ella dan Nick semakin dekat. Mereka pergi bersama ke sebuah acara peragaan busana yang dihadiri oleh banyak tokoh penting dalam dunia fashion. Sebelum acara dimulai, Ella memperingatkan Nick agar tetap tenang dan tidak bertindak sembarangan. Namun, saat seorang model terjatuh di atas panggung dan tidak ada yang membantunya, Nick spontan berlari untuk menolong. Sayangnya, model tersebut merasa malu dan langsung pergi, meninggalkan Nick dalam situasi yang canggung di tengah panggung. Meski begitu, para tokoh fashion justru terkesan dengan sikap Nick. Setelah acara selesai, ia mengantar Ella pulang. Malam yang tenang itu mempererat perasaan mereka, membuat keduanya enggan mengakhiri kebersamaan. Karena itu, mereka memutuskan untuk menghadiri pesta dansa bersama. Meski tidak meminum alkohol, suasana di antara mereka terasa semakin dekat. Gerakan dansa yang semakin intim membuat keduanya larut dalam perasaan yang mendalam. Ketika akhirnya Nick kembali mengantar Ella ke rumah, ia memberanikan diri untuk menggenggam tangannya. Namun, Ella dengan gugup menghindar karena masih merasa ragu. Pikiran tentang perbedaan usia mereka yang terpaut 20 tahun terus menghantuinya. Dengan senyum yang dipaksakan, Nick mengucapkan selamat malam. Namun, saat melihat Ella masuk ke dalam rumah, perasaan kecewa dan sedih menyelimuti hatinya. Tidak ingin menyerah begitu saja, Nick kembali mengetuk pintu. Setelah mengetahui bahwa putri Ella tidak ada di rumah, ia langsung mencium Ella dengan penuh keberanian. Tanpa perlawanan, Ella menerima ciuman itu, seolah menunggu momen ini sejak lama. Pada akhirnya, mereka pun resmi menjalin hubungan. Keesokan paginya, Ella buru-buru meminta Nick untuk segera pergi sebelum kakak dan putrinya kembali. Ia tidak ingin mereka melihat Nick di rumahnya dalam situasi seperti ini. Nick pun dengan cepat mengenakan pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat ia tiba di depan pintu, Ella tiba-tiba menghampirinya. Ella memberikan kecupan manis, membuat Nick langsung tenggelam dalam kebahagiaan. Namun, ketika Ella bersiap untuk pergi bekerja, dia menemukan tanda tergantung di pohon besar. Di tanah, terdapat panah yang digambar dengan kapur. Mengikuti petunjuk itu, ia menemukan sebuah perekam suara di bawah kursi. Saat Ella mendengarkan rekaman itu, suara Nick terdengar, mengundangnya untuk berkencan. Dengan penuh semangat, Ella segera mengendarai skuter listrik mungilnya yang unik. Mereka berdua menyusuri jalanan kota, menikmati kebersamaan dengan tawa dan senyuman yang tak henti-hentinya. Hari itu penuh kebahagiaan, membuat Ella kembali merasakan keindahan hidup. Kebahagiaan ini juga memberikan inspirasi dan kreativitas dalam pekerjaannya, hingga rekan-rekannya pun menyadari perubahan positifnya dan memberikan pujian. Namun, hidup selalu penuh lika-liku. Kenyataan seringkali membawa perubahan yang dramatis. Dalam suatu kencan, Nick tiba-tiba menyatakan perasaannya pada Ella. Mendengar itu, hati Ella dipenuhi kegembiraan. Dia mendengarkan setiap kata Nick dengan penuh perhatian. Namun, tiba-tiba telepon dari putrinya berbunyi, menarik mereka kembali ke realitas. Ketika aku berusia 50 tahun, kamu akan berusia 31. Apa yang akan terjadi? Saat kita bertemu, aku merasa ini bukan ide yang baik. Suara itu bergema dalam benaknya. Saat itu juga, Nick terdiam, tak mampu berkata-kata. Dia belum pernah memikirkan perbedaan usia dan tantangan yang datang bersamanya. Dia juga tidak bisa memberikan jawaban pasti pada Ella. Akhirnya, dengan penuh keengganan, Ella pergi. Mungkin, berpisah selamanya adalah satu-satunya akhir yang ideal. Setelah perpisahan itu, Nick benar-benar terpuruk. Dia mengurung diri di rumah, menghindari dunia luar, kehilangan semangat dalam hidupnya. Di sisi lain, Ella juga mengalami kesulitan. Pekerjaannya menemui jalan buntu. Suatu hari, seorang klien besar datang ke perusahaan untuk memilih foto untuk iklan, tetapi tidak menemukan satupun yang memuaskan. Secara kebetulan, bosnya melihat wallpaper di komputer Ella, foto Nick. Tanpa ragu, dia langsung meminta Ella untuk mengundang Nick menjadi model dalam pemotretan iklan tersebut. Ella berusaha menolak, tetapi bosnya telah mengambil keputusan. Bahkan, dengan nada mengancam, dia memperingatkan bahwa jika Ella tidak bisa membujuk Nick untuk datang, maka dia harus siap kehilangan pekerjaannya. Ella terjebak dalam dilema. Tidak ada pilihan lain. Dia harus menemui Nick sekali lagi dan meminta bantuannya. Namun,
saat mereka akhirnya bertemu kembali, perasaan yang dulu hangat seakan telah memudar. Mereka tidak lagi bisa mengembalikan perasaan yang pernah mereka miliki. Yang tersisa hanyalah kecanggungan dan jarak di antara mereka. Meskipun Nick merasa tidak puas, dia tetap menyetujui sesi pemotretan. Dia berharap ini bisa menjadi kesempatan untuk merebut kembali hati Ella. Namun, tanpa sengaja, saat berbincang dengan teman-teman Ella, dia mengetahui sebuah rahasia mengejutkan. Ternyata semua yang dilakukan Ella dengannya sebelumnya hanyalah demi kenaikan pangkatnya di pekerjaan. Hati Nick langsung hancur. Namun, demi menjaga harga diri terakhir Ella, dia tidak langsung mengonfrontasinya. Sebaliknya, di depan semua orang, dia mencium Ella dengan penuh gairah. Mungkin itu adalah caranya melampiaskan kemarahan, atau mungkin hanya sekadar lelucon untuk mempermalukan Ella. Namun, saat sesi pemotretan berlangsung, sikap fotografer yang menyebalkan akhirnya membuat Nick kehilangan kesabaran. Dia merasa dipermainkan dan tidak ingin lagi menanggung penghinaan ini. Nick memutuskan untuk meninggalkan sesi pemotretan. Melihat situasi yang tidak terkendali, Ella segera mengejarnya dan memohon agar dia menyelesaikan pemotretan. Namun, Nick sadar bahwa bahkan sampai saat ini, yang ada di pikiran Ella hanyalah pekerjaannya. Nick sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Tetapi saat dia menoleh, dia melihat bos Ella berdiri di sana, mengawasi dengan dingin. Sejenak, Nick merasa seperti anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan. Karena meskipun marah, di dalam hatinya, dia tetap peduli pada Ella. Melihat Nick pergi dengan penuh kekecewaan, hati Ella dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Akhirnya, karena kejadian ini, Ella kehilangan pekerjaannya dan juga kehilangan dirinya sendiri. Namun, justru di titik terendah inilah, dia bisa benar-benar mendengarkan suara hatinya. Saat melihat seseorang mengendarai skuter listrik berwarna merah muda, dia merasa tersesat karena tidak bisa menemukan skuter miliknya sendiri. Di depan rumahnya, tanda petunjuk yang dulu ada masih tergantung di pohon, tetapi panahnya sudah menghilang, kehilangan arah. Perlahan, Ella mengeluarkan perekam suara. Begitu mendengar suara Nick, dia merasakan kehangatan dan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat itu juga, dia menyadari, dia telah jatuh cinta sepenuhnya pada pria yang 20 tahun lebih muda darinya. Dia tidak ingin lagi membiarkan realitas menghalangi perasaannya. Ella memutuskan untuk mencari Nick, mengejar cintanya. Dia pergi ke sekolah Nick dan tanpa sengaja masuk ke dalam kelasnya. Namun, yang mengejutkan, dia malah dikira sebagai guru pengganti dan diminta untuk mengajar seluruh kelas. Di bawah tatapan semua orang, Ella berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ketika pandangan mereka bertemu, dia memutuskan untuk menjadi berani demi kebahagiaannya. Kamu tidak mengerti. Aku bukan dia. Aku hanya terpaksa. Tapi sekarang, aku harus kembali. Mendengar itu, Nick pun segera menghampiri Ella. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ella mengambil keputusan. Dia langsung mencium Nick. Pada saat itu, dia membuang semua keraguan tentang usia dan pandangan masyarakat. Dia memilih untuk memeluk cintanya dengan penuh keyakinan. Karena cinta memang seperti itu, tidak bisa diprediksi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita bertemu dengan seseorang yang benar-benar tepat untuk kita. Dan selama hati kita masih menyala dengan cinta, kita harus berani mengejar kebahagiaan kita sendiri.